Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agustian. Di sini saya akan coba mempresentasikan sebuah jurnal yang telah saya teliti untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian. Identitas peneliti sendiri yaitu ada nama saya sendiri Agustian, ada NIM sebagai mahasiswa, email dan nomor HP. Untuk judul penelitian sendiri yaitu perancangan sistem inventory data barang semi finished good dan manufaktur order di PT Asa Joko Indonesia. Untuk ringkasan jurnal sendiri, yaitu tujuan penelitian ini adalah merancang dan membuat sistem inventory data barang semi finished good di PT Asa Joko Indonesia agar memudahkan karyawan dalam membuat sebuah laporan yang real time dan menghindari selisih barang pada saat perhitungan stok opnam di PT Asa Joko Indonesia. Metode penelitian yang digunakan itu penelitian deskriptif kuantitatif untuk pengembangan sistemnya dengan menggunakan metode waterfall dan instrumen pengumpulan data dengan menggunakan data laporan harian dan manufaktur order. Untuk latar belakang masalah sendiri itu bait pertama itu tentang penjelasan perkembangan teknologi yang saat ini dipergunakan oleh manusia khususnya di perusahaan. Untuk bait keduanya itu penjelasan tentang perusahaan Astra Joko sendiri, di mana perusahaan tersebut adalah perusahaan otomotif yang bergerak di bidang lampu kendaraan roda 4. Kemudian inti dari masalah sendiri adalah proses kegiatan produksi khususnya di bagian assembling banyak dipergunakan proses produksi seperti line, housing, warehouse, dan lain-lain. Kemudian barang tersebut dikeluarkan dari gudang untuk dipergunakan dalam produksi. Kondisi barang semi finished good dan plan MO sering terjadi kesalahan karena kurang up to date sehingga mendapatkan informasi hasil produksi dan barang SFG yang tersedia harus dihitung ulang dan membutuhkan waktu yang lama. Maka dari itu peneliti membuat sebuah penelitian yang berjudul Perancangan Sistem Inventory Data Barang Semi Finished Good dan Manufaktur Order di PT Asa Joko Indonesia. Untuk tinjauan pustakanya sendiri yaitu adalah penjelasan sistem aplikasi sendiri menurut Hasan Abdurrahman, di mana aplikasi adalah program siapakah yang dapat digunakan untuk menjalankan perintah-perintah dari pengguna aplikasi tersebut dengan tujuan mendapat hasil yang lebih akurasi sesuai dengan tujuan pembuat aplikasi tersebut. Aplikasi mempunyai arti yaitu pemecah masalah dan menggunakan salah satu teknik pemrosesan data aplikasi yang biasanya berpacu pada sebuah komputasi yang diinginkan atau diharapkan. Dan menurut KBI sendiri, aplikasi adalah rancang sistem untuk mengolah data yang menggunakan aturan atau ketentuan bahasa pemrograman tertentu. Oke, saya skip saja. Kemudian untuk ini adalah penjelasan dari persediaan barang di mana setiap perusahaan niaga atau industri perlu memiliki persediaan untuk menjamin kelangsungan. Hal ini perlu dilakukan dengan menginvestasikan sejumlah uang ke dalamnya. Mereka harus mampu mempertahankan jumlah persediaan optimum untuk menjamin kebutuhan bagi kemajuan kegiatan perusahaan baik secara kuantitas maupun kualitas. Kemudian ini juga sama penjelasan tentang persediaan barang oleh Sofyan Asauri, dan ini juga pengertian persediaan barang menurut Jaki Badridwan. Metode penelitian sendiri untuk pengembangan sistemnya yaitu waterfall, di mana waterfall sendiri merupakan bagian dari SDLC atau System Development Life Cycle yang memiliki karakteristik setiap fase pengerjaannya. Untuk tahapannya sendiri waterfall itu eh, requirement definition pada tahap ini yang dapat merupakan tahap awal penelitian. Berikut adalah beberapa kegiatan yang dilakukan dalam tahap ini, yaitu melakukan wawancara, melakukan survei, menetapkan batasan masalah, dan menganalisa persyaratan perangkat dalam sebuah persyaratan perangkat keras dan
dan persyaratan perangkat lunak. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu sistem and software design, di mana dalam tahapan sendiri yaitu melakukan perancangan. Yang saya buat saat ini perancangan UML atau Unfield Modeling Language, seperti use case diagram, activity diagram, sequence, dan melakukan perancangan kelas diagram. Untuk implementasinya sendiri itu unit testing. Tahap ini merupakan tahap puncak di mana perancangan aplikasi ini diterapkan pada script kode penggunaan pada bahasa pemrograman tertentu. Dan yang terakhir, operation and maintenance, di mana program memainkan standarisasi kemudian diperiksa secara keseluruhan. Untuk hasil dan pembahasan sendiri yaitu analisa kebutuhan. Pada tahap ini dilakukan analisa kebutuhan sistem perangkat lunak. Langkah ini juga mencakup pengumpulan data internal melalui penelitian kepustakaan, seperti analisa yang berjalan. Seperti yang kalian lihat pada gambar di ini adalah tahap sistem berjalan di mana ada leader mengambil plan MO dokumentasi, kemudian operator melakukan laporan terjadi dengan manual menjadi sebuah dokumen dan akan dilaporkan ke leader dan diteruskan ke bagian supervisor. Selain itu juga operator dapat menghitung SFG dan minus produksi secara manual, kemudian menjadi sebuah laporan dokumen, kemudian diteruskan ke leader dan dilanjutkan ke bagian supervisor. Untuk analisa yang diusulkannya sendiri yaitu leader mengambil sebuah laporan MO dari PPIC, kemudian input pada sistem, kemudian sistem akan memproses, kemudian akan disimpan ke dalam database dan menjadi sebuah informasi plan MO. Kemudian si operator sendiri, kemudian informasi tersebut akan dilihat oleh operator. Kemudian operator melakukan sebuah produksi, kemudian hasil produksi akan langsung diinput ke dalam sistem, sistem memproses dan disimpan ke dalam database dan menjadi sebuah informasi. Informasi tersebut akan langsung termonitoring oleh leader dan supervisor. Kemudian leader mencetak menjadi sebuah dokumen yang akan dilanjutkan ke supervisor. Supervisor pun mencetak dokumen tersebut. Kemudian untuk tahapan desain, sendiri itu perancangan UML atau Unfield Modeling Language. Menurut Sri Mulyani mengatakan UML adalah sebuah teknik pengembangan sistem yang menggunakan bahasa grafis sebagai alat untuk pendokumentasian dan melakukan spesifikasi pada sistem. Untuk hal ini ada gambar tahapan perancangan use case, di mana ada operator, leader, dan supervisor, di mana operator bisa login, kemudian masuk ke menu produksi, kemudian operator juga langsung bisa memonitoring SFG dan logout. Kemudian untuk leader sendiri, leader bisa login, kemudian masuk ke menu plan MO, di mana menu tersebut leader akan menginput sebuah planning, kemudian leader bisa menambahkan user atau operator baru ketika operator ini sudah habis kontrak atau masa kerjanya sudah selesai. Kemudian logout. Untuk supervisor sendiri bisa login, kemudian langsung bisa monitoring SFG dan MO, kemudian bisa logout. Ini untuk activity diagram.
Dia- Diagram aktivitas merupakan pengembangan aktivitas kerja dari sebuah sistem, akan tetapi dalam konteks ini bukan aktivitas aktor. Seperti yang kalian lihat, di mana di sini ada leader, ada sistem. Sebuah leader bisa membuka aplikasi, kemudian menampilkan menu login. Ketika berhasil, akan menampilkan sebuah menu utama, kemudian akan input MO, langsung bisa inventory SFG juga, kemudian menampilkan database. Kemudian untuk operator sama, hanya perbedaannya input di produksi saja. Kemudian untuk supervisor sama halnya, bisa membuka login, kemudian berhasil akan menampilkan sebuah menu dan akan langsung memonitoring si finish good ini dan keluar. Kemudian untuk usernya sendiri, yaitu leader yang berhak menambahkan atau data yang akan digunakan dalam aplikasi ini. Kemudian untuk sequence diagram adalah bersifat dinamis. Diagram urutan ini adalah diagram interaksi yang menekan pada pengiriman pesan dalam suatu waktu tertentu. Kemudian di sini ada sequence-nya login, produksi, inventory, eh, dan data user. Kemudian untuk perancangan yang terakhir itu kelas diagram. Kelas diagram adalah sebuah spesifikasi yang jika diin, diinstansis, diinstansiasi akan menghasilkan sebuah objek dan merupakan inti dari pengembangan dan desain berorientasi objek. Di mana di sini ada operator, eh, leader, supervisor. Kemudian mereka bisa login, dari login ada menu ke plan MO bisa, langsung ke produksi bisa, langsung ke monitoring bisa, atau ke data user. Untuk tampilannya sendiri, saya menggunakan Balsamiq. Yang pertama itulah tampilan loginnya, ini untuk tampilan dashboard. Ini untuk perancangan MO ya, ada part number, plan MO, part name, date, dan tipe. Kemudian ini adalah data-datanya sendiri ya. Ketika kita udah nge-save bagian ini, maka akan tersimpan di table ini. Kemudian untuk rancangan produksi sama, perbedaannya sendiri, dia untuk ketika MO-nya 630 ini akan otomatis dari inputan leader tadi ya. Kemudian si si operator akan menuliskan hasil produksi. Semisal di sini yaitu 430, maka minusnya pada hari itu yaitu 200, maka akan tersimpan di table ini. Kemudian untuk rancangan inventory-nya sendiri, yaitu di sini ada satuan ya, di mana ini ada minusan, minus misalkan STSL 14 ada minus. Untuk produksi yang sudah clear maka akan tuliskan clear. Dan ketika produksi melampaui batas maka akan tertulis plus ya. Kemudian ini untuk SFG-nya, monitoring dari SFG ini satuan, kemudian ini SFG atau semi finish good-nya. Kemudian ini rancangan untuk data usernya, MPK, nama, jabatan, dan LAN. Kemudian target luaran penelitian yaitu jurnal nasional, internasional, ber-ISN. Ini untuk pengajuan proposalnya sendiri. Ini ada kegiatan
penelitian di mana ada pengajuan proposal, yaitu di hari ke-1 dan 2, kontrak penelitian itu di hari kedua, pelaksanaan penelitian yaitu di hari kedua, 3, 4, 5, dan mengenai pelaporan kemajuan yaitu di hari keempat, dan laporan akhir yaitu di hari kelima dan 6. Kemudian ini adalah daftar pustaka dari daftar pustaka. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.